kita akan mengulas mengapa. Jadi mengapa Allah SWT menyelipkan di dalam kumpulan ayat tentang masa di surat Al-Baqarah itu ada ayat tentang doa. Jadi di surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian ayat berikutnya tentang puasa juga ayat Muhammadiyah, kemudian Syahrul Ramadan, kemudian baru ayat tentang doa, dilanjut lagi tentang puasa. Uhillat lakum lailatas syiyam, halalkan bagi kalian di malam hari beberapa hal yang halalkan. Jadi kenapa di kumpulan ayat puasa ini Allah SWT selipkan ayat tentang doa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab ini qarib, aku dekat. Uji da'watan dari idza, aku akan menjawab, mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepada dia kalau dia mau berdoa, dan memperhatikan ada di dalam berdoa agar doanya mustajab. Jadi mengapa kok diselipkan ayat ini? Menunjukkan, para mengatakan ini menunjukkan bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan untuk berdoa, bulan yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan salah satu da'awat la turab. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, yaitu da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya, wa da'watul shahim, doa orang yang sedang berpuasa, dan yang ketiga adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam kondisi safar. Yang kita garis bawahi adalah da'watul shahim, doa orang yang sedang berpuasa yang kita sekarang berada di dalamnya. Dalam hadis yang lain disebutkan inna lis-shahim da'wah la turab, inda fitri da'watan la turab. Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka itu ada doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita memanfaatkan ya saat-saat yang mustajab, yang nikmat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setelah subuh dan sebelum iftar ya. Jadi di masjid ini sengaja setelah subuh dan menjelang iftar tidak ada ceramah, karena di waktu kedua tersebut adalah waktu yang nikmat ya. Waktu-waktu yang nikmat untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh, saat para malaikat malam dan siang sedang nongkrong melihat. Di waktu-waktu yang sangat nikmat untuk zikir, khusyuk, dibutuhkan khusyuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan. Demikian juga ketika menjelang iftar. Jam 5 itu sudah saatnya duduk menghadap kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fiha yufraqul amrul hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan urusan yang hakim ya. Urusan yang penting, urusan yang sangat urgen ya. Yaitu para mufassir mengatakan seperti Bukhari dan yang lainnya, pada malam tersebut itu dituliskan takdir selama setahun. Tuliskan secara detail. Siapa yang haji pada tahun besok itu dituliskan pada Lailatul Qadar. Siapa saja begitu dituliskan secara detail. Ya. Maka ya, untuk agar kita di tahun yang akan datang itu takdir yang dituliskan bagi kita ini adalah takdir yang sangat kita harapkan ya. Takdir-takdir kebaikan. Maka kita menatanya dari awal Ramadan. Kita minta
Dan minta itu perlu berulang-ulang. Ya. Dalam riwayat dikatakan doa seseorang itu akan dijabai selama dia tidak bosan. Ya. Selama dia tidak bosan, artinya tidak minta lagi. Maksudnya dia sudah berhenti dari minta, bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia seudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah minta berkali-kali, Allah tidak ngasih. Berarti Allah begini dan begini. Tidak boleh. Dua hal tersebut menyebabkan doa kita ini menggantung, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, kita tidak sabar dengan doa yang kita ucapkan. Maka doa perlu diulang-ulang terus. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi kita mendapatkan doa tersebut mustajab. Allah katakan dalam hadis qudsi, ana idza dhanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau prasangka yang baik kepadaku, aku turuti. Tapi kalau tidak, maka ya tidak. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan mamin muslimin yad'u bi da'watin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa, laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Tidak ada dosa dan tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Maka ila utiya bi ihdatsa akan diberikan salah satu dari tiga hal. Antu ajal lahu da'watu, akan segera dikabulkan doanya yang pertama. Atau yang kedua, yadahir lahu fil akhirah, akan dikabulkan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, ayyusra, dipalingkan dari dia minasu, kejelekan-kejelekan inisial yang senilai dengan doa yang dia minta tersebut. Kalau yang dia minta itu mungkin nilainya mungkin 1 juta, maka dipalingkan dari dia. Tidak Allah kabulkan, tapi dipalingkan dari dia musibah. Mungkin kalau terkena bisa 1 juta dia keluarkan begitu. Jadi doa seorang mukmin itu tidak sia-sia selama doanya itu adalah doa-doa baik. Maka para sahabat ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, maka mereka mengatakan idzan nukthir. Kalau begitu kita akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Allah lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi karunia. Kamu minta ini lebih banyak. Jadi doa itu perlu diulang-ulang dan perlu ada peneguhan bahwasanya kita ini meminta, kita ini mengharap dengan sangat. Jadi kita terus meminta, kemudian kita tunjukkan kita tadarruk tadallul, merendahkan diri kepada Allah. Termasuk dalam bentuk tadarruk kita itu adalah jangan malu-malu ngangkat tangan ketika berdoa. Kadang kita berdoa malu ngangkat tangan, bahkan tangan kita tengkurap. Nah, ini yang terkadang menyebabkan doa kita tidak terkabul karena tangan kita ini kita hadapkan punggung tangan kita ini ke atas. Itu yang menyebabkan salah satu sebab doa tidak mustajab. Jangan malu-malu ngangkat tangan, menengadahkan tangan, kita buka bagian telapak tangan kita ke atas. Maka bahkan Rasulullah SAW ketika perang Badar, beliau ngangkat tangannya tinggi-tinggi sampai ketiak beliau kelihatan putih karena beliau sudah pakai tulang. Selendang beliau ulang-ulang doa sampai selendang beliau jatuh. Meminta kepada Allah itu sebagai contoh kalau ingin doa kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan rahasia doa yang mustajab kalau kita minta rezeki yang lapang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta rezeki itu butuh dua, yaitu kita doa dengan lisan kita dan kita doa dengan harta kita, yaitu dengan sedekah. Bahasa kita itu bangi. Kalau yang kita minta itu banyak, ya banginya harus besar. Kalau banginya kecil, ya dapatnya kecil. Beliau katakan istanzilur rizqa bis-shadaqah. Imam Ali beliau mengatakan istanzilur rizqa bis-shadaqah. Mintalah
turun rezeki itu dengan sedekah. Bahasa Jawanya, getek rezeki kamu itu dengan sedekah kamu. Kalau ingin jatuh banyak, pasti dengan yang banyak. Sedekah di bulan Ramadan yang banyak. Kayak para sahabat dan diajarkan Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, melebih-lebihkan sedekah di bulan Ramadan. Agar perurusan takdir kita akan datang adalah takdir-takdir yang bagus, yang menggembirakan kita. Allah melapangkan rezeki kita. Dan terakhir, dan kami mengumumkan nanti insya Allah di sebelum akhir kita menyelenggarakan i'tikaf, dan di malam-malamnya kita menyelenggarakan sholat qiyamul lail 1 juz mulai jam 1 atau setengah 2 dan kita sediakan makan sahur ya, gratis. Jadi silakan para jemaah jika berkenan bisa hadir itu pada sholat qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar tersebut sebelum akhir ya, kita bareng-bareng, karena kalau bareng-bareng itu terasa ringan ya. Dan bagi yang ingin menyumbang sahur ya, bisa menghubungi saya atau Matam ya, atau Pak Najat atau Pak Raful, karena kita menggalang sekitar 250 bungkus tiap malam dan per bungkusnya sekitar 10.000. Ini perlu gotong royong kita bersama agar kita bisa menikmati ibadah tanpa repot-repot masak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.